kejadian tuh pos KB, bawa 1 dus pel katanya Mhm. dibagi semua kan jauh-jauh dari rumahnya. Iya. Dikasih ini buat desa ini, buat desa ini. Kasih ibu itu desa apa ya lupa lagi, bawa bilnya hujan besar gitu, apa, banjir Mmm. gitu. Suaminya teh pulang dari itu dari sawah, Mmm. bawa cangkul katanya gitu. "Pak, ini," katanya, "pelnya bawa." Mhm. "Iya," cenah suaminya teh gini-gini, "Bawa ke sini ada ini air udah Mhm. tinggi." Mhm. Si ibunya teh nggak tahu nginjek apa, katanya jatuh. Jatuh tuh jadi semua itu tuh nolongnya gimana, si ibunya Mhm. masuk ke bawah jembatan katanya Mhm. gitu. Mhm. Jadi pilnya teh pada keluar, aduh. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, Aki alhamdulillah nih ketemu dengan Bu Iyam. Ini Nini ya, Nini katanya sudah Nini karena cucunya berapa? 3 Ini adalah PLKB pertama di Kecamatan Lembang, di Bandung Barat. Tahun berapa waktu itu Bu Iyam? tahun 7 hiji. 7 hiji ya? Mhm. 71 gitulah. 71. Oh, Namanya Sunda atunya iya gak tahun apa-apa, 71. gak apa-apa. Tapi rasanya Bu Iyam kalau menyebut menyebut berencana gitu, bisa nggak? Bisa berencana. Berencana yang jelas. Keluarga berencana. Nah, Bapak Ibu, Bu Iyam ini adalah salah seorang yang tidak bisa nyebut R. Ternyata bukan Bu Iyam saja, ternyata cucunya juga 2 sama tidak bisa nyebut R lagi. Ini Bu Iyam gini, Bu Iyam 71 kan, kemudian Pak Tono 72 atau 73? 73 Bapak nu. 73. Tapi begitu masuk Pak Tono dengan Bu Iyam ini kan membentuk pos KB desa dulu, sehingga pos KB desa ini tersohor dan menjadi sekarang PPKBD se-Indonesia. Itu gimana ceritanya, Bu? Kan dulu tuh saya teh AMS, ya dari Golkar saya dulu gitu Pak. Oh. Dari Golkar jadi anjang sono ke tokoh-tokoh Oh gitu gitu. sebelum jadi PLKB sampai di kecamatan. Pecamatnya sih tahu katanya, "Ibu ada yang membutuhkan kerja ini," katanya jadi petugas keluarga berencana Oh, katanya itu berencana ya? penyuluhan. Ya berencana. Jadi penyuluhan, tapi Iya. nanti ditatar dulu Ibu cenah. Ah, cing teh nggak mau, malu. Kan Ibu suka ngomong di depan umum katanya suka kampanye katanya gitu ya, kan coblos Golkar itu. Ya, coblos Golkar ya zaman Iya, dulu ya, waktu zaman itu. dulu. Ya dari tahun 70 udah berjuang saya itu Iya. di AMS. Iya. Kalau malam-malam bapaknya jadi pemimpinnya gitu, AMS pengurusnya di situ teh. Oh, jadi pacaran? Iya, jadi udah pacar, udah mau nikah. Oh gitu. Ya, udah mau nikah itu tahun Nah. 69, 70 tuh udah tahun 69 tuh udah kenalan sama Oh bapaknya. iya, Tahun iya. 70 udah nikah. Iya. Gitu. Terus gimana ceritanya tadi kan Aki mendengar dari Bu Neneng, Bu Mara, Bu Yati ya, Iya. itu tentang dia sudah menjadi kelompok aseptor, nganter-nganter, Iya. terus jadi pos KB. Nah itu gimana pembentukannya Ya itu? kan dibentuk dulu ada rapat di kecamatan, terus desa-desa diundang harus mengirimkan tokoh gitu ya. Tokoh dari tiap-tiap desa harus ada. Jadi ibu kepala desa bawa 2 orang ibu-ibu PKK sama yang belum tahu apa-apa kader gitu ya, atau siapa aja tokoh di situ harus dibawa gitu buat calon pos KB gitu. Oh gitu. Itu Iya. terinspirasi dari mana Ibu ada pos KB? Kan saya susah, nggak ada tangan di bawah. Jadi kita harus gimana gitu. Bukan, itu dari mana dengar pos KB atau kelompok itu? Kan bapaknya waktu dari pulang dari Sumedang harusnya gitu, Oh, katanya Sumedang. gitu. Kan udah kekenalan sama siapa itu teh siapa Pangkos Kosasi gitu namanya teh. Iya. Itu kenalan bapaknya teh orang sana waktu penataran katanya ada di Sumedang mah udah ada itu pos KB katanya gitu gini di penataran itu. Kalau saya emang belum tahu waktu itu di penataran teh belum ada yang ngasih tahu bapaknya waktu itu datangnya oleh-olehnya dari penataran teh gitu. Katanya jadi berantai gitu. Rantai dari desa itu harus ada 1 orang pos KB. Kalau ada 3 gitu untuk ketua sekretaris gitu. Terus nanti di RW masih harus ada pimpinan sub katanya gitu. Jadi kita tangan kita itu katanya syukur sampai ke tingkat RT katanya gitu. RT itu apa di RT itu? Kelompok aseptor atau? Kelompok aseptor gitu ada harus ada kader di situ kan. Oh, jadi apa yang di kampung makan susah Pak pel gitu ya. PLKB itu susah. Jadi kita
tiap bulan rapat pos KB itu udah dibentuk jadi di rapat pos KB teh dikasih pos KB dikasih datang jauh-jauh bawa gitu dikasih dulu pos KB-nya ditatar dulu kan harus gini nanti dikirim lagi gitu. Ada rapat di desa aja yang datang sub gitu. Nanti ada rapat di RW RT yang datang ngambil ke situ gitu. Yang jauh-jauh, yang dekatnya enggak, yang jauh-jauhnya aja kan. Seluruh Lembang. Iya, seluruh Lembang. Ada subnya. Kalau nggak salah dulu ada dari UNICEF namanya USAID Mr. David ke sini. Iya, ada. Dan waktu itu iya, yang tinggi-tinggi itu ya. Oh ya tinggi pasti orang. Waktu dokter Erna itu mah dokternya juga. Oh, dokter Erna. Iya. Sekarang udah pensiun kayaknya. Itu jadi bapaknya teh bawa oleh-oleh dari Sumedang teh itu ya ceritanya di bawa oleh-olehnya teh ibu-ibunya teh katanya gitu. Tugasnya saking jauh-jauhnya gitu. Iya. Jadi cerita di Sumedang itu apa? Ya membentuk itu. Iya, kan ada kejadian itu gimana kejadian? Iya, kejadian itu pos KB bawa 1 dus pel katanya dibagi semua kan jauh-jauh dari rumahnya. Iya. Dikasih ini buat desa ini. Kasih ibu itu desa apa ya lupa lagi. Bawa bilnya hujan besar gitu banjir gitu. Suaminya teh pulang dari sawah bawa cangkul katanya gitu. Wah, ini katanya pelnya bawa. Iya, karena suami minta gini bagus ini ada ini air udah tinggi. Si ibu teh nggak tahu nginjek apa katanya jatuh tuh jadi semua itu tuh nolongnya gimana si ibunya masuk ke bawah jembatan katanya gitu. Jadi pilnya teh pada keluar, aduh ibunya pakai kebaya dan itu kan udah seragam dia mah. Oh iya. Kan belum ya Pak. Iya. Apa deket-deket udah agak lama baru dapat baju seragam kan begitu. Itu kain panjang yang putih, batik putih. Bu Iyam selama mendampingi Pak Suryatono, gimana perjuangan di Lembang untuk mengembangkan KB itu? Ya asal susah Pak, tapi kita kan harus diambil dulu tokoh ya. Tokoh-tokohnya dari Bu Lurahnya, Pak Lurahnya itu mah forma gitu. Yang tidaknya orang yang kata orang juga itu ya Reman. Saya deketi aja. Oh gitu. Tadi bikin ketua posyandu. Reman juga. Sampai gini-gini. Belum ada posyandu tahun 70 mah ya. Pokbang itu kan. Iya, kelompok kembangan. Itu mah diajak itu aja. Pak, tolong kan Bapak tokoh di sini. Ibu mau perlu ini masyarakat supaya mau itu. Jadi kita harus tanggung jawab sebagai masyarakat yang paling di bawah gitu ya. Kita ada yang agak tinggi sekolahnya gitu ya. Ada yang mau gitu Pak, ibu-ibu pengajian gitu atau apa aja lah tokoh di sini yang bisa ke depan gitu dibawa. Nanti bakal ada rapat dari desa, nanti kepala desa yang undang gitu. Bapak mau enggak? Sampai jadi keliling ke rumah-rumah, ke tokoh-tokoh. Kan dari pendataan itu di desa, terus tokoh ibu kalau di sini siapa yang di tokoh yang paling dihormati gitu kan kita identifikasi dulu. Ya ini guys ini kawan-kawan tolong ya, Bu Iyam itu berdasarkan pada pendataan tokoh kemudian didekati itu yang kuncinya. Nah tolong makanya sekarang kunjungan ke tokoh itu. Dan kedua itu yang dari Bu Iyam tadi dikatakan bahwa terinspirasi dari Sumedang yang banjir, kemudian pos KB desanya terhanyut, terbawa oleh alur, sedangkan pilnya terapung semua. Iya, terapung di sungai. Nah, ini adalah perjuangan yang luar biasa. Kalau kan pakai kain panjang jadi itu Pak. Iya. Gitu, kejepit jembatan kayaknya mah. Jadi nggak bisa apa-apa sih Ibu kan kalau pakai celana gini pasti bisa gitu-gituin nggak bisa ada pakai ini kata bapaknya. Saya sedih katanya. Lihat si ibu itu baru bubar. Jadi hasil studi banding pada saat latihan bareng. Makanya kawan-kawan kalau latihan itu jangan cuma latihan, harus ada yang dibawa tuh seperti Bu Iyam diterapkan dari Sumedang diterapkan di Lembang kan itu bagus ya. Bapak meninggalnya kenapa itu? Tahun berapa? Tahun 2016. Penyakit apa? Jantung. Oh jantung. Serangan jantung. Oh gitu. Hanya semalam sakitnya juga.
Nah sekarang yang terakhir Bu Iyam, kira-kira amanat kepada para kader yang sekarang apa amanatnya? Ya amanatnya ada kader sekarang udah pada pinter-pinter nggak kayak yang dulu ya. Iya. Dulu mah ada yang kader teh nggak bisa nulis, hanya bisa ngomong. Iya. Biarin. Iya. Kalau mau mang bagus yang bisa ngomong kata, Iya. kata saya tuh ya. Iya. Udah ibu pinter ngomongnya kan ibu suka di pengajian gitu ya. Udah ibu nanti ngasih penyuluhan, Iya. penyuluhan kasih. Iya. Ibu gini ngajak aja. Kita mah bukan KB itu, bukan menyetop gitu. Kita teh daripada anak banyak nggak keurus gitu. Udah dibatasi aja. Anaknya ini 3 tahun atau 4 tahun baru punya adik, jangan 2 tahun baru punya adik, 3 tahun baru punya, kasihan masih kecil gitu. Ibu bisa gitu. Jadi kita teh yang ibu-ibu kita tuh kelompok-kelompok itu sedikit sih, ada yang tukang rajut, ngumpul, ngobrol gitu dulu. Jadi sekarang amanatnya jangan putus asa, berjuang terus gitu, gimana amanatnya? Berjuang terus, selama kita masih berjalan, sampai bisa ngomong, kita sampaikan aja yang baik-baik gitu. Iya. Yang masih semangat sama anak-anak kita, masa generasi kita sama generasi kita nanti, generasi kita harus begini kan nanti lebih susah lagi, lebih ke depan lebih susah lagi, lebih banyak. Jadi kita harus membatasi, bukan. Oke, bagus sekali Bu Iyam. Sekarang sehat-sehat ya Bu Iyam ya? Alhamdulillah. Iya, jadi sekarang dapat pensiun dua. Satu pensiun Bu Iyam sebagai PLKB dan pensiun dari suami. Iya. Aduh, besar, banyak duitnya dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu ya. Iya. Putu berapa? Cucu? 3 ya. Ya. Yang 2 tidak bisa dijemput R. Iya. Salam guys. Itulah teman-teman sekalian, kita sudah mewawancara secara individu. Insya Allah sekarang kita akan bertemu antara angkatan tua dengan angkatan muda. Bagaimana tanggapan dari yang muda dan bagaimana saran-saran dari yang tua. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian di seluruh Nusantara, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana perjuangan para pini sepuh kita, para nenek lincah. Yang pertama paling tua ada Bu Yati 74, kemudian 71 Bu Mara, ada 70 Bu Iyam sang istri, dan ada 64 Bu Neneng. Dan Bu Neneng ini lagi mudanya sebagai pesinden, sebagai penari, sudahlah habislah sama Bu Neneng semua. Nah di tengah-tengah kita juga ada generasi muda ini, generasi penerus, yaitu ada Pak UPT, Pak Dadang. Yang gemuknya siapa? Anita, Pak. Bu Anita, Ibu Neng? Iya. Bu Ria, kecilnya Anda ya. Terus ini? Dede. Nah, Bu Dede. Saya sekarang akan bertanya kepada Pak UPT, Pak Dadang. Setelah mendengarkan perjuangan jerih payahnya orang tua kita, ini apa yang akan dikatakan oleh Anda? Apakah kepada orang tua atau kepada yang lain? Silakan. Baik Pak, buat saya sendiri satu kata yang pertama mungkin sungguh luar biasa mungkin ya, sangat terima kasih yang sebesar-besarnya, yang memang terutama kepada Bu Yati, Nenek dan Bu Neneng yang sampai saat ini masih tetap eksis. Tidak pernah, saya sendiri tidak pernah berkata untuk mau berhenti, tidak pernah. Dia mau lanjut terus. Tidak mau pensiun? Ya. Saya bilang lanjutkan. Gitu. Sampai kapan ini? Amin. Ya, oke. Terus ada gimana lagi? Dan ini suatu hal yang mungkin sekarang didengungkan adalah bahwa ini kan tidak digaji. Dari dulu tidak pernah dapat gaji ya, Bu ya. Ya. Nah, ini juga betul-betul istilahnya 1 juta teh. Sabar, jujur, tawakal itu betul-betul 1,5 juta. Sabar, jujur, tawakal, terengah-engah. Karena memang betul tadi dari 3-nya dulu kan mencari akses itu tidak mudah, door to door ya. Nah setiap rumah, kalau sekarang kan tidak, walaupun sekarang juga ada, tapi sekarang kan eranya pakai digital ya. Tapi memang perjuangan dulu itu betul-betul luar biasa lah, dan memang timbul akseptor juga mudah digiring karena emang dijemput gitulah istilahnya. Dan ingat waktu saya dulu orang tua saya pagi di Ciparai itu waktu Muntabe cari sama kader AB itu ke rumah dijemput, itu juga kerasa sama saya waktu, dan mungkin saya juga belum lahir waktu itu. Sekarang berapa jumlah pos KB di sini?
Di Lembang itu ada 16 orang. Pas KB. Ya, pas KB Ini termasuk koordinatornya Bu Mara, Nenek Mara. Nenek Kami Mara. panggilnya Oh. Nenek. Karena ini sebagai nenek saya juga. Kalau subnya berapa? Subnya 225 dari 225. 16 kecamatan. Luar biasa 16 ya. desa. Malu nggak nih sama orang tua yang berjuang gigih tanpa pamrih? Kalau menurut saya sendiri ya malu dan juga sedih juga. Kenapa tadi cerita dari satu Bu Neneng sampai saat ini juga memang penghargaan dari pihak pemerintah itu sampai saat ini memang tidak terasa lah. Harusnya ada perhatian sedikit, terutama bukan berarti tapi minimal satu penghargaan ini juga kan itu buat sangat berharga kalau buat tadi ya Bu Neneng ya. Nah itu juga adanya pengakuan. Ini yang memang sulit didapat dibanding dengan materi gitu. Pengakuan aja hasil perjuangan. Dulu hujanan, kepanasan. Nah, daun jauh mungkin ya. Nah, inilah. Tapi katanya gembira kalau sudah ada yang mau jadi aseptor. Iya. Oh, Iya. Nah. itu lebih daripada diberi uang berapa? Ya, kalau sekarang mah lebih dari 1 juta. Kan? Oh gitu? Iya. Wah luar biasa. Kalau ini maaf ya, kalau sudah ngantar MOW, udah pulang ke rumah cepat sehat itu yang Gembira. Ya, Wah luar gembira. biasa. Jadi hati itu nggak was-was, udah sembuh lagi. Karena takut disalahkan kan. Oh iya, jadi ada masa kritis ya. Iya. Ini yang muda nih, ada yang bertanya atau pernyataan? Siapa? Ayo, siapa sih? Iya. Petunun naki kuatosna. Yang terasa sekarang itu memang pos KB sangat luar biasa ya Pak ya. Jadi kinerjanya juga nggak kalah dengan kami. Jadi ketika kami ada program apapun itu yang baru maupun yang lama itu selalu cepat tanggap. Nah itu yang mungkin kita juga merasa salut lah sama beliau-beliau ini yang langsung bisa turun ke lapangan. Jadi nggak menunggu aba-aba lagi, ketika sudah mendapat info langsung jalan. Jadi pos KB itu luar biasa karena biasa di luar. Itu dia. Nah, gitu. Ini Tante mau ada cerita apa? Nggak beda jauh ya sama Teh Lia. Nggak beda jauh sama Teh Lia, mungkin buat saya sendiri, saya baru beberapa tahun ya Pak ya ikut di KB gitu, tapi kenal dengan beliau sudah cukup lama juga gitu. Dan buat saya sendiri memang beliau adalah motivasi saya gitu. Jadi membantu saya untuk masa sih mereka bisa, kita yang muda nggak bisa gitu. Buat saya itu sih motivasi lah gitu. Oh ini motivatornya ini. Ya. Oh hebat lah, hebat. Akang? Dari saya nggak jauh beda sih. Saya melihatnya ya sebagai motivator dan banyak pelajaran yang bisa saya ambil karena ternyata di lapangan tuh tidak seperti di teori. Teori begini belum tentu di lapangannya sama. Nah, kebanyakan justru saya banyak belajar dari ibu-ibu ini ya. Oh ini. Ya. Nenek dulu ngakunya gadis. Gadis tahun 70 ya? Iya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita masih ada pendatang yang mau disampaikan? Mungkin sedikit dari kami mungkin buat ibu yang Bu Yati, Bu Neneng dan Bu Yan juga mungkin hanya satu kata adalah terima kasih yang luar biasa yang sampai saat ini masih tetap berkarya, tetap memberikan dedikasinya untuk program Bangga Kencana kalau sekarang mungkin ya. Kalau dulu kan ada KKBPK, sekarang kan Bangga Kencana. Inilah satu hal yang tidak bisa kami, mungkin siapa tuh kami juga sejak datang belum tentu bisa untuk melaksanakan tugas sampai yang seperti ibu-ibu ini. Itu mungkin dari kami. Juga Bu Iyam ya, sebagai buat pendamping Pak Suryatono baik di lapangan maupun di kamar. Ya, dan beliau yang beride dari Sumedang untuk mendirikan pos KB. Jadi kalau di Sumedang itu baru sampai ke kelompok akseptor, di sini sudah namanya pos KB desa. Alhamdulillah kita sudah membuat satu tayangan tentang sejarah terbentuknya pos KB desa yang berasal dari Lembang, Bandung Barat. Terima kasih.
kepada Pak Bupati, terima kasih kepada Kepala Dinas DP3 P2 AKB Bandung Barat dan seluruh kru yang mendukungnya. Dan juga terima kasih kepada kita semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pos KB Desa dari Lembang untuk Nusantara.